الهجرات رحلة هادينا أمل الإسلام نادينا الهجرات رحلة هادينا أمل الإسلام نادينا أسأل الله من الفاني والكون يردد آمينا أسأل
Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa safiyina wa qurrati a'yunina sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumil qiyamah amma ba'da Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tammim bil khair Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana bisanadina al-muttasili ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayuti rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrah wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darain amin. Kita lanjutkan dengan kitab Jami' As-Saghir, hadis nomor 5085. Hadis terdapat dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, terdapat dalam Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah. Hadis sahih. Nabi SAW bersabda, salatul laili masna masna. Salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Maka ulama fikih katakan kalau kita salat sunat tasbih di malam hari sunnah dilakukan 2-2. Kalau kita salat tasbih di siang hari langsung 4 rakaat. Kalau kita melakukan salat tarawih 2 rakaat. Kalau mau melakukan ba'diyah isya 4 rakaat, maka sebaiknya 2 rakaat 2 rakaat. Tapi kalau ba'diyah zuhur mau 4 rakaat, enggak masalah 4 rakaat sekaligus. Tapi kalaulah seseorang melakukan solat ba'diyah isya 4 rakaat sekaligus, sebagian ulama juga membolehkan. Tetapi dalam hal solat tarawih, kalau dilakukan 4 rakaat sekaligus, Al-Imam Zainuddin Al-Malibari atau Al-Malabari mengatakan solat tarawihnya tidak sah.
Fa idza khasya ahadukum, maka apabila khawatir oleh salah seorang kalian, khasya khawatir, ahadukum oleh salah seorang kalian, apa yang dikhawatirkan? Subha, waktu subuh, shalla rak'atan, niscaya ia mengerjakan solat satu rakaat, rak'atan wahidatan, rakaat yang satu. Sebetulnya rakaat itu sudah satu artinya, ditambah lagi dengan wahidatan dengan naat. Apa faedah naat di situ? Apa faedah naat di situ? Litaukid. Nah, satu rakaat tutiru lahu ma qad shalla, yang mengganjilkan ia satu rakaat tersebut. Tutiru itu fi'il mudhari' tasrif keempat, kembali domirnya hiya ke rakaatan, yang mengganjilkan ia satu rakaat tersebut, lahu bagi orang yang mengerjakan solat, ma qad shalla, apa saja yang sungguh telah ia kerjakan. Ma apa saja, qad shalla yang sungguh telah dia kerjakan solat. Mungkin dia sudah kerjakan 2 berarti 6, maka buat 1 dekat-dekat subuh jadi 7. Kalau dia kerjakan 2, 8, dekat subuh dikerjakan 1 biar jadi 9. Jadi 1 itu fungsinya mengganjilkan yang sudah dilakukan. Maka dalam mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sunnah melakukan sholat witir itu 2-1, bukan 3 rakaat sekaligus, tapi 2-1. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, salatul laili masna masna, salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Salatul laili masna masna, salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Fa idza khifta, maka apabila kamu khawatir, subha, as-subha akan salat subuh, artinya khawatir waktu subuh sudah masuk, fa'autir, maka lakukanlah olehmu salat witir, biwahidatin, dengan 1 rakaat, biwahidatin, dengan 1 rakaat. Fa innallaha witrun, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ganjil. Yuhibbul witra, ia menyukai yang ganjil. Allah subhanahu wa ta'ala itu ganjil, ia menyukai yang ganjil. Hadis sahih. Ahbabillah, pangkal hadis khas, salat malam 2 rakaat 2 rakaat, 2. Kemudian kalau dekat-dekat subuh, maka kerjakan 1 rakaat untuk witir, sehingga salat yang kita lakukan itu jumlahnya ganjil. Kenapa dibuat ganjil? Karena ada hadis am. Apa hadis amnya? Innallaha witrun yuhibbul witra, Allah itu ganjil, suka yang ganjil. Maka hal ini bisa digunakan dalam seluruh hal. Ganjil, misalnya punya baju gamis 3 lembar, ganjil. Mau menyusun bunga, ganjil.
Mau memasukkan bumbu dalam masakan, hitungannya juga ganjil. Membuat nasi goreng, bawangnya merahnya berapa? 11 misalnya, 13, 17. Garamnya berapa? 7 sendok, 3 sendok. Bawang putihnya berapa? 7 siung bawang putih. Semua hal. Juga bikin tiang bangunan, bikin ganjil seperti tiang kelas alim tuh, 1. Atap rumah di depan 99 lembar ganjil, 99 lembar. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama yang bagus-bagus, maka serulah dengan nama yang bagus tersebut. Maka jumlah ganjil itu adalah nomor atau hitungan yang disukai oleh Allah. Nah, kalau begitu plat nomor buat yang ganjil 5, 7, 9. Tapi kalau memang dari sononya sudah genap, nggak usah dipaksakan buat ganjil. Kecuali mobil mahal nggak ada masalah. Beli motor butut, usahakan platnya ganjil. Itu mubazir. Nah, nomor rumah kasih yang ganjil. Nomor sendal yang ganjil. Nomor sendal itu berapa? 38. Beli 39. Biar ada orang bisa numpang dikit di belakang. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala itu ganjil, suka dengan yang ganjil. Ganjil itu maksudnya hitungannya ganjil, bukan ganjil bahasa Padang. Ganjil itu beda lagi, itu aneh mana ya. Orang belajar dia tidur, itu ganjil. 6. Salatul laili wan nahar masna masna. Ternyata bukan salat malam saja. Salat malam dan siang juga 2 rakaat 2 rakaat. Salat malam dan salat siang juga 2 rakaat 2 rakaat. Maka dalam mazhab kita, walaupun salat tasbih arahannya itu 4 rakaat sekaligus kalau dikerjakan siang, tapi untuk salat duha, salat hajat, tahiyatul masjid itu 2 rakaat 2 rakaat. Banyak salat-salat sunnah itu anjuran ulama Syafi'iyah dikerjakan 2 rakaat 2 rakaat walaupun waktu pelaksananya siang, karena ada hadis yang berbunyi salatul laili wan nahar masna masna. Salat siang dan malam 2 rakaat 2 rakaat. Ini untuk salat sunnah, bukan untuk salat wajib. Besok subuh, besok zuhur, imam kita 2 rakaat zuhur salam, kemudian 2 rakaat lagi salam. Kenapa? Salatul laili wan nahar masna masna. Sasek. Nah, itu bid'ah sayyi'ah namanya. Itu yang dikatakan bid'ah sesat, masuk neraka itu. Bikin salat zuhur 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dah azan. Azan dulu. Ya Karim.
أشهد أن لا حي على حي على Bismillahirrahmanirrahim. Salatul laili mathna mathna. Salat malam itu 2 rakaat. Wa jawful laili ahaqqu bih. Tengah malam lebih berhak dengannya salat malam.
Jauful lail, tengah malam, lebih berhak, lebih tepat dengannya salat malam. Salatul laili masna masna. Salat malam itu 2 rakaat. Wal witru rak'atun min akhiril lail. Witir itu 1 rakaat. Witir itu 1 rakaat di akhir malam. Hadis hasan. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, jadikanlah akhir salat malammu itu witir. Maka sebahagian beranggapan salat witir itu mesti di akhir malam, sehingga ketika dia melakukan witir sebelum tidur, setelah bangun tidur dia bikin 1 rakaat salat untuk menggenapkan witir sebelumnya. Kemudian dia salat tahajud, kemudian buat witir lagi. Ini tidak dianjurkan di dalam syariat. Nabi bersabda, la witrani fil lail. Tidak ada 2 salat witir dalam 1 malam. Kita merujuk kepada hadis tentang pertanyaan Nabi SAW kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa pertanyaan yang Nabi tanyakan? Wahai Abu Bakar, kapan kamu salat witir? Sayyidina Abu Bakar katakan, sebelum tidur. Apa jawaban Nabi? Abu Bakar mengambil yang pasti, ihtiyat. Lalu ketika Nabi melontarkan pertanyaan yang sama kepada Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar katakan, saya sholat di akhir malam. Nabi bersabda, kalau Umar, dia mengambil kekuatan, apapun yang terjadi, dia akan sholat malam di akhir malam, akan sholat witir di akhir malam. Maka dari hadis tersebut, ulama Syafi'iyah katakan, bagi orang yang khawatir tidak terbangun, bagusnya witir sebelum tidur. Tapi bagi orang yang sudah pasti terbangun, pasti dalam artian dia merasa percaya diri akan terbangun, melihat kebiasaan dia selama ini, maka dianjurkan witirnya di akhir malam. Lalu bagaimana di bulan Ramadan? Di bulan Ramadan dianjurkan witir itu berjamaah. Solat sunnah dibagi 2. Ada solat yang sunnah berjamaah, ada solat sunnah yang dianjurkan sendirian. Putri jangan bising. Ada solat sunnah yang dianjurkan berjamaah, ada solat sunnah yang sendiri-sendiri. Tapi salat witir dia punya 2 sisi. Sunnah berjamaah kalau di bulan Ramadan, sunnah sendiri-sendiri di luar Ramadan. Sunnah berjamaah di dalam Ramadan, sunnah sendiri-sendiri di luar Ramadan. Nah sekarang kalau kita melakukan salat witir berjamaah, maka di awal malam bersama jamaah masjid. Tapi kalau kita lakukan sendiri-sendiri di akhir malam, kalau kita melakukan di akhir malam, kita tidak bisa berjamaah, hanya sendirian. Pertanyaannya, mana yang lebih utama, salat witir berjamaah di masjid atau witir nanti sendiri di akhir malam? Mana lebih utama? Mana? Mana? Salat witir berjamaah di masjid di awal malam atau salat witir sendiri nanti di akhir malam? Mana yang lebih utama?
Mana lebih utama? Kaidah fikihnya, al-fadilatul muta'alliqatu bi nafsil ibadah muqaddamun 'alal fadilatil muta'alliqati bi waqtil ibadah wa bi makanil ibadah. Mana lebih utama? Mana lebih utama? Mana lebih utama? Sudah sampaikan kaidahnya, mana lebih utama? Mana lebih utama? Berjamaah di awal malam. Fadilah yang berkaitan dengan inti ibadah diutamakan dari fadilah yang berkaitan dengan tempat dan waktu ibadah. Oke. Salat duha sunnah di masjid. Salat duha sunnah di masjid. Salat duha sunnahnya dekat-dekat waktu zuhur, jam setengah 11 atau jam 11. Ketika dia melakukan salat duha di masjid, jam 8. Kalau dia mengerjakan salat duha jam 11, maka di kantor, di rumah atau di pasar, mana yang lebih utama? Di masjid jam 8 pagi atau di rumah jam 11? Kaidah fikih lagi. Al-fadilah muta'alliqa bizamanil ibadah muqaddamun 'alal fadilah muta'alliqa bimakanil ibadah. Fadilah yang berkaitan dengan waktu diutamakan dari fadilah yang berkaitan dengan tempat. Maka lebih baik salat duha jam 11 walaupun di rumah, ditinggalkan salat duha jam 8 di masjid. Nah, itu fungsi daripada kaidah fikih. Walaupun hukumnya tidak tertera, tidak ingat di kitab yang mana, tapi ketika antum belajar kaidah fikih, maka bisa ditimbang dengan kaidah tersebut. Sesuatu fadilah yang berkaitan dengan inti ibadah diutamakan, dikedepankan daripada fadilah yang berkaitan dengan waktu dan tempat. Fadilah yang berkaitan dengan waktu diutamakan dari fadilah yang berkaitan dengan tempat. Nah, salatul laili masna masna. Salat malam 2 rakaat 2 rakaat. Ada berapa hadis yang dari tadi itu? Salat malam 2 rakaat 2 rakaat. Wa tasyahhad, dan bacalah tasyahud olehmu, dan bacalah tasyahud olehmu. Khitab Nabi kepada salah seorang sahabat. Di sini tidak disebutkan nama beliau, siapa sahabat yang berkenaan. Fi kulli rak'atain, pada setiap 2 rakaat. Bacalah tasahud pada setiap 2 rakaat. 2 rakaat tasahud salam, 2 rakaat tasahud salam. Wa taba'as, ba'as itu maknanya bermasam muka. Apa ayatnya itu? Abasa wa tawalla. Abasa itu makna bermasam muka. Abasa bermasam muka, tapi taba'as ini berpindah bab kepada bab tafa'ala. Tafa'ala apa binanya? Takalluf. Takalluf itu artinya memaksakan diri. Nah, kalau memaksakan diri, maka masam-masamkanlah mukamu. Walaupun tidak masam muka, tapi masam-masamkanlah mukamu. Fa illam tabku patabakau. Kalau enggak menangis, maka pura-pura menangis. Kalau memang belum masam mukanya, maka ketika membaca tasawuf itu dimasamkan muka. Apa makna dimasamkan muka?
maknanya tunjukkan kefakiranmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi baca tasawuf itu begini. At-tahiyatul. Bukan gini-gini. Tapi menunjukkan muka itu dibuat masam. Nah, watamaskan, tunjukkan kemiskinanmu. Ketika baca tasawuf, tunjukkan kemiskinanmu. Maka duduk tasahud akhir dianjurkan duduk tawaruk, memiringkan badan ke arah kiri, kemudian tasahud menundukkan kepala, fokus mata ke jari, baca tasahud dengan rona muka yang menunjukkan miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa taqanna biyadik. Taqanna maknanya adalah merendahkan diri dengan tanganmu. Merendahkan diri dengan tanganmu. Artinya tunjukkan kamu merendahkan diri di hadapan Allah dengan jari tanganmu. Bagaimana posisinya? Dilipat jari, kemudian jari telunjuk itu diangkat, tapi bukan lurus, agak bengkok menghadap ke arah kiblat. Ini taqanna. Kan begini tasawuf. Mula itu motivasi, itu bersemangat. Itu begini. Taqanna. Kalau ini enggak qanaah itu. Enggak ada taqanna di situ. Kenapa? Digerak-gerakkan. Bagaimana dia menunjukkan khusyuk kalau sekiranya jari digerakkan? Maka sesuatu ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, saya melihat seseorang salat dia membelai-belai jenggotnya sedang salat." Nabi bersabda, kalau khusyuk hatinya akan khusyuk anggota tubuhnya. Jadi mengkhusyukkan hati itu mengkhusyukkan anggota tubuh. Kalau jari jemarinya bergerak-gerak turun naik, bagaimana hatinya mengkhusyuk? Dan orang lain tidak khusyuk. Nah, lihat ini kenapa gerak-gerak tunjuk. Nah, walaupun ada hadisnya, tapi satu riwayat menggerakkan jari, 11 riwayat dengan tidak menggerakkan jari. Watakul, dan kamu baca Allahumma ghfirli. Itu antara doa dalam tasyahud. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa ant, subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ghfirli fa illam yaf'al dhalik faman lam yaf'al dhalik. Maka siapa saja yang tidak melakukan hal tersebut, siapa saja yang tidak melakukan hal tersebut, fahuwa khudaj, maka dia itu kurang ibadah solatnya, kurang mutu solatnya, kurang khusyuknya, kurang konsentrasinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang baca tasyahud tidak menunjukkan raut muka yang berharap kepada Allah, tidak menunjukkan raut muka yang miskin di hadapan Allah, tidak menunjukkan posisi tubuh yang merendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadis sahih. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, salatul mar'ah, salat wanita, fi baitiha, di kamarnya wanita. Baiti di sini mana kamar.
afdalu, lebih baik, min hujratiha, dari rumahnya, min solatiha, dari solatnya wanita di dalam rumahnya wanita. Itu lebih baik daripada solatnya wanita pada rumahnya wanita. Rumah yang dimaksudkan hujrah di sini adalah setiap sesuatu yang dipetak-petak dalam rumah. Apakah itu dapur atau ruang tamu atau apa lagi? Ruang keluarga. Sedangkan bait itu maknanya ruangan dari rumah yang ditempati untuk tidur. Hujrah itu ruangan dari rumah secara am, tapi tidak untuk tidur. Itu mana hujrah. Wa salatuha fi makhda'iha, dan solatnya wanita pada makhda'nya wanita. Makhda' itu arti dasarnya adalah tempat penyimpanan. Makhda' tempat penyimpanan. Makna hadis di sini yaitu tempat yang paling jauh dari pintu dari rumah tersebut, yang paling tertutup. Mungkin dalam kamar itu ada lagi lemari besar misalnya. Nah, dalam lemari itu dia sholat. Nah, dalam lemari. Atau dalam kamar itu ada tempat yang terlindungi dengan peralatan. Itu disebut makhda'. Nah, sholatnya wanita di makhda'nya, di tempat yang lebih tertutup, itu lebih baik dari sholatnya wanita di kamarnya wanita. Hadis sahih. Nah, wanita sholat di ruang tamu, lalu sholat dia di kamar, kemudian dia sholat di kamar tidurnya, maka lebih baik sholat di kamar tidur. Kalau di kamar tidur itu ada ruangan-ruangan lagi, maka lebih baik di ruangan yang ada di kamar tidur tersebut. Artinya, semakin tertutup tempat yang ditempati oleh wanita tersebut, semakin tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oh, kami ingin juga dapat fadilah salat jamaah. Itu kan dalilnya begitu. Alasan mereka begitu. Kami juga pengen dapat fadilah salat jamaah. Lihat hadis sahih di bawah untuk sebagai jawabannya. Salatul mar'ati wahdaha, salat seorang wanita sendirinya wanita. Wahdaha, salat seorang wanita wahdaha, sendirinya wanita. Tafdulu, itu mengungguli, melebihi atas salatnya wanita fil jam'i, dalam berjamaah, bi khamsin wa isrina darajah, dengan 25 derajat, 25 tingkat. Wanita yang pergi sholat ke musola dapat fadilah 25, sama dengan laki-laki, dapat fadilah 27. Tapi wanita yang sholat di rumah itu dapat fadilah 25 kali lebih baik dari wanita yang sholat berjamaah. Nah, mana lebih baik? Nah, itulah makna hadis Nabi yang berbunyi, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan kamu larang wanita-wanita sholat di masjid-masjid. Wa inna buyutaha khairul lahunna, rumah wanita itu lebih baik baginya daripada berjamaah.
Berapa lebih baiknya? 25 kali lebih baik daripada dia salat berjamaah. Salat berjamaah berapa? 25 kali daripada salat sendirian. Berarti wanita salat di rumah fadilahnya 25 kali 25. Berapa? 100? 100? Berapa galang? Gak jelas. Kasih mic. Berapa deh? 625 kali lebih unggul. Hadis sahih. 6. Salatul musafir. Salat seorang musafir, rakaatani, 2 rakaat, hatta yauba, sehingga ia kembali ila ahli, ke keluarganya, au yamut, atau dia mati, atau dia meninggal dunia. Hadis sahih. Saya pergi dengan mobil pribadi, mobil sendiri, bisa mampir di masjid mana-mana saja kapan azan berkumandang. Logika. Agama bukan pakai logika. Apakah dulu orang yang berkendaraan di zaman dulu tuh pakai angkutan umum? Ketika hadis ini diriwayatkan, apakah orang pakai angkutan umum? Hah? Ketika hadis ini disampaikan oleh sahabat, apakah waktu itu sahabat pakai angkutan umum? Enggak ada pakai angkutan umum. Pribadi. Satu orang dengan onta, paling banyak 2 orang di atas 1 ekor onta, 2 orang di atas 1 ekor kuda, 1 orang di atas 1 keledai. Rata-rata mereka memiliki kendaraan masing-masing. Oh, zaman dulu kan sulit air. Zaman itu kan susah dalam perjalanan. Nah, kalau semuanya pakai logika, maka Imam Ali karamallahu katakan, "Lau kana ad-dinu bil aqli, la kana al-ahaqqu bil mashi asfalal khuf." Kalau agama pakai logika, maka yang pantas untuk disapu itu bagian bawah sepatu, bukan bagian atas. Ketika kita menyapu sepatu, kita sapu bagian atas, bukan bagian bawah. Kalau sapu bagian bawah tidak sah. Tidak sah. Yang kotor yang mana? Bagian bawah lah sapu, karena bawah yang kotor. Tapi agama katakan bukan bagian bawah, bagian atas sepatu. Maka agama itu tidak bisa dilogikakan. Kembali kepada tuntunan Quran dan hadis. Kalau kamu musafir, maka sholatnya 2 rakaat. Sampai kapan? Sampai pulang ke keluarga, atau sampai meninggal dunia. Seseorang yang musafir sepanjang hidupnya, dia supir bis antar provinsi, dan dia tinggal bukan di kota Padang. Dia kampung dia dari Padang itu jauh juga. Maka ketika dia sampai di Padang, transit 2 hari, istirahat, dia akan qashar salat, pergi ke Jawa qashar salat, sampai di Jawa istirahat 2 hari qashar salat, pulang lagi dalam perjalanan qashar salat, sampai di Padang 2 hari qashar salat, sampai mati dia akan qashar salat. 2 rakaat 2 rakaat. Itu adalah sedekah yang Allah berikan. Faqbalu sadaqatallah, terimalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tidak mau qashar salat dalam safar, ulama katakan dia orang sombong. Dia takabur. Dia angkuh. Salatul musafir rakaatani. Salat seorang musafir 2 rakaat sampai dia kembali ke keluarganya atau dia meninggal dunia. Hadis sahih. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda,
salatul musafir, salat seorang musafir di Mina, wa ghairiha, dan selain Mina, Arafah, Muzdalifah, rakaatani, adalah 2 rakaat. Ulama Hanafiyah mengatakan qasar salat itu maaf, ini bukan jamaah ya, qasar. Enggak ada khilafiyah di sini. Salat musafir di Mina artinya dalam pelaksanaan ibadah haji dan tempat-tempat yang lainnya itu dikerjakan 2 rakaat. Nah, 2 rakaat. Tapi ketika zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an di Arafah, di Mina, beliau tidak menjamak salat dan juga tidak mengqasar salat. Beliau tunaikan zuhur tepat waktu, asar tepat waktu, maghrib tepat waktu, isya tepat waktu, maghrib 3 rakaat, isya 4, zuhur 4, asar 4. Sehingga sahabat katakan, apa kata sahabat? Ini perkara bid'ah yang dibuat. Kamu sudah khilaf, kamu sudah berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kamu melakukan ibadah berbeda dengan Rasulullah, berbeda dengan Abu Bakar, berbeda dengan Umar. Itu teguran dari sahabat kepada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tapi dalam waktu yang sama, sahabat yang menegur tersebut, dia tidak meninggalkan Sayyidina Utsman bin Affan. Dia tetap berjamaah dengan Sayyidina Utsman bin Affan, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Bukan berarti sahabat itu lalu dia qasar sendirian, minta jamaah, ayo yang ikut saya, yang ikut dan sunnah, kita bikin jamaah 2 rakaat. Ini enggak ikut sunnah. Enggak ada sahabat bikin seperti itu. Menurut alasan yang dikemukakan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, karena waktu itu masyarakat yang datang melakukan ibadah haji itu banyak di antara para mu'allaf, orang-orang yang baru masuk Islam. Yang dikhawatirkan adalah ketika dia datang ke Makkah, ke Madinah, lalu pulang ke kampungnya masing-masing, nanti memberikan informasi yang salah. Wahai kawan-kawan orang kampung, ini salah sholat kita selama ini. Kemarin saya sholat zuhur itu 2 bukan 4. Nah, kita sholat zuhur 2 jangan 4. Karena keterbatasan informasi, keterbatasan pemberitahuan kepada masyarakat. Maka supaya tidak ada yang salah dalam menyikapi, Sayyidina Utsman bikinlah sholat 4-4. Kita enggak menyalahkan Sayyidina Utsmannya, tapi yang perlu kita pelajari di sini adalah walaupun pemimpin yang kita ikuti berbeda dengan apa yang dibawa oleh Sayyidina Rasul, oleh Sayyidina Abu Bakar, oleh Sayyidina Umar bin Khattab, tetap sahabat, sunnah ahlus sunnah wal jamaah itu tidak membikin rombongan sendiri. Apalagi Sayyidina Utsman bin Affan itu adalah sahabat yang diperintahkan oleh Nabi untuk mengikuti sunnahnya. Nggak ada masalah kalau berbeda. Ada contoh kasus yang lain, yaitu Marwan. Apakah dia sahabat? Hah? Bukan, dia tidak sahabat. Dia jadi gubernur di Madinah. Apa yang dia buat? Pertama, dia keluarkan mimbar Nabi ke lapangan. Yang kedua, dia bikin khutbah sebelum salat Id. Dia bikin khutbah Id sebelum salat Id. Lalu berdirilah sahabat tua,
Wahai Marwan, engkau telah meninggalkan sunnah Nabi. Itu mimbar tidak pernah dikeluarkan dari masjid, dan tidak pernah sahabat sebelumnya, Sayyidina Rasul, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib melakukan khutbah sebelum salat Id. Ada? Enggak ada. Di mana-mana salat Id dulu baru khutbah. Tapi Marwan tidak, dia bikin khutbah dulu baru salat Id. Karena kalau dia salat dulu lalu khutbah, banyak orang yang enggak mau dengarkan khutbah dia. Supaya khutbahnya didengarkan oleh orang lain, dia buat khutbah dulu baru salat Id. Ini kan menantang sunnah. Yang melakukannya bukan sahabat, tapi sahabat yang menegur tersebut tetap dia tegur. Apa kata Sayyidina Abu Hurairah? Amma hadza faqad qadama alaihi. Adapun orang ini telah menunaikan tanggung jawabnya. Tapi sahabat yang ikut salat waktu itu, apakah mufaraqah? Apakah pulang meninggalkan salat Id? Tidak. Maka tetap salat Id dengan Marwan. Kenapa? Karena walaupun khutbahnya tidak sah, salatnya kan sah. Khutbah enggak sah, salat kan sah. Jadi ikuti yang sah saja. Jadi selama khilafiyah tidak merusak, tidak perkara akidah, bukan perkara yang fardu, bukan merusak seluruh ibadah, kita tetap wajib menyampaikan teguran, tapi tidak boleh membuat kelompok sendiri. Nah, itu contoh yang dilakukan oleh sahabat. Membantah jelas, menyampaikan yang hak wajib, tapi untuk memecah belah umat, bikin kelompok baru lagi, itu tidak. Kalaulah sahabat berdiri waktu itu, ayo yang ikut saya, ikut sunnah Nabi, kita bikin di masjid salat jamaah, hampir semua orang akan ikut dengan sahabat Nabi. Tapi dia tetap mengikuti pemimpin, karena Nabi yang memerintahkan, alaikum sam'ah wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi. Wajib kamu dengar dan taat walaupun menjadi pemimpinmu adalah budak Habasyi. Lalu apa alasannya mereka meninggalkan jamaah? Karena imamnya tahlilan, karena imamnya zikir, karena imamnya kunut, karena imamnya baca basmalah, karena imamnya maulid Nabi, karena. Lalu mereka mengatakan, kami ahli sunnah, antum telah tidak sesuai dengan pengamalan ulama salaf. Ulama salaf tetap membantah yang tidak sesuai, tapi tidak membuat kelompok baru. Bisa dipahami. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, salatul maghrib witrun nahar. Salat maghrib itu adalah salat witirnya siang. Salat maghrib adalah salat witirnya siang. Salat maghrib adalah salat witirnya siang. Kalau siang ada salat, kalau malam ada salat ganjilnya, yaitu di penghujung malam, maka siang juga ada salat ganjilnya, yaitu di penghujung siang, yakninya salat maghrib. Penjelasan hadis ini melengkapi pemahaman hadis yang berbunyi, dulu semua salat itu 2 rakaat. Dulu semua salat itu 2 rakaat. Dikekalkan subuh tetap 2 rakaat, ditambah 2 kali lipat bagi orang mukim, kemudian ditambah maghrib menjadi 3, supaya menjadi witirnya siang. Maka ketika si musafir, dia kembali kepada hukum asal, yaitu solatnya 2 rakaat. Kenapa tidak ada maghrib? Jawabannya itu tadi hadis. Karena maghrib itu nggak boleh dibuat 2. Karena maghrib itu adalah solat witir penutup solat siang. Salatul hajir min salatil lail. Salat hajir. Hajir di sini maknanya adalah
salat qobliyah zuhur. Salat hajir artinya salat qobliyah zuhur itu termasuk dari salat malam. Termasuk dari salat malam. Jadi seseorang yang menjaga qobliyah zuhur, maka dia dianggap telah menjaga salat malam. Hadis hasan. Salatul wusta, salatul asri. Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jagalah oleh kalian umat Muhammad salat wajib 5 waktu, dan jagalah oleh kalian salat wusta, salat pertengahan. Mana yang salat pertengahan? Nabi bersabda, salatul wusta, salatul asri. Salat pertengahan itu adalah salat asar. Salat pertengahan itu adalah salat asar. Sebagian riwayat mengatakan salat pertengahan itu adalah salat subuh. Dua, salat siang, zuhur dan asar. Dua, salat malam, maghrib dan isya. Maka tengah-tengahnya subuh. Itu sebagian pendapat. Hadis ini mengatakan salat siang adalah zuhur dan subuh, salat malam adalah maghrib dan isya, tengah-tengahnya asar. Maka pendapat yang kuat dari sekian pendapat ulama, salatul wusta itu adalah salat asar. Kenapa? Karena ada hadis sahih. Yang kedua, karena ada qiraah. Apa qiraahnya? Hafidhu ala salawati was salatil wusta salatal asri. Itu ada qiraahnya begitu. Jaga olehmu salat 5 waktu dan jaga salat wusta, yaitu salat asar. Berarti hadis ini berbicara tentang salat asar. Dari sekian salat 5 waktu, yang terpenting dijaga itu adalah salat asar. Nabi bersabda, orang yang kelewatan salat asar berarti telah kehilangan keluarga dan harta. Telah seolah-olah telah hidup sebatang kara. Apa makna daripada hadis tersebut? Di antara maknanya adalah dia punya harta, tapi kayak nggak punya harta. Dia punya keluarga, tapi seperti tidak punya keluarga. Dia punya anak, tapi seperti tidak punya anak. Dia punya istri, tapi seperti orang yang tidak punya istri. Kenapa hal itu terjadi? Karena dia tidak menjaga salat asarnya. Karena dia tidak menjaga salat asarnya. Maka Nabi bersabda, hidup seseorang, nasib seseorang, beban pemikiran seseorang yang tidak salat asar itu sama dengan beban pemikiran, nasib hidup seseorang yang punah keluarganya dan musnah semua hartanya. Seperti itu nasibnya. Maka salat asar itu penting. Bukan berarti salat lain enggak penting. Nah, dalam poin untuk mendapatkan merasa punya keluarga, merasa punya anak, merasa punya harta, yaitu dengan menjaga salat asar. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Man shalal bardain dakhalal jannah." Yang salat 2 waktu dingin, ya subuh dan asar, dijamin masuk surga. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, salatul wusta, salat tengah, salat wusta adalah awwalu salatin, awal salat taktika yang datang kepadamu ba'da salatil fajri, setelah salat subuh.
Salat wusta adalah awal salat yang datang kepadamu setelah salat subuh. Apri, salat apa yang datang setelah salat subuh? Salat apa? Putra, salat apa yang pertama datang kepadamu setelah salat subuh? Enggak tahu? Enggak salat? Enggak tahu. Rehan Syah, salat apa yang datang kepadamu setelah salat subuh? Yang pertama datang setelah salat subuh? Hah? Enggak tahu juga. Coba sebutkan 5 waktu salat. Pertama zuhur, lalu apa? Enggak jelas juga. Suara kemana? Zahrani. Salat apa yang datang pertama sekali setelah kamu salat subuh? Hah? Salat duha? Berarti antum rajin enggak tahajud. Maka setelah salat subuh selesai program siang, program sabak duha. Ya Karim. Jabbar, setelah salat subuh salat apa? Ini ya Karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal malaikatil muqarrabin may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Itu pun enggak mengerti. Antum siapa nama? Ikhlas, Ihsan. Ikhlas. Apa salat setelah salat subuh? Hah? Salat apa? Nggak tahu juga. Apa yang dimakan mereka tadi malam? Setelah kita salat subuh, salat pertama salat zuhur. Masa antum salat subuh nggak tahu apa setelahnya? Mungkin terlalu banyak salat sunat antum kali setelah salat subuh, sehingga nggak tahu salat apa lagi. Maka sebagian pendapat ulama, salat wusta itu adalah salat zuhur. Nah, sebagian pendapat ulama, salat wusta itu adalah salat zuhur. Jadi ada yang mengatakan salat wusta salat asar, ada pendapat mengatakan salat zuhur, ada yang mengatakan salat subuh. Ketiga-tiga pendapat itu ada dalilnya. Nah, tapi pendapat yang kuat dalam mazhab kita, hadis sahih tadi, salatul wusta salatul asri. Salatu ahadikum, salat salah seorang kalian, salat salah seorang kalian fi baitihi, di dalam rumahnya, fi baitihi, di dalam rumahnya, afdalu, lebih baik, lebih bagus, min salatihi, daripada salatnya seseorang, fi masjidi hadza, di masjid aku ini, di masjid aku ini. Masjid apa maksudnya? Masjid Nabawi. Illal maktubata, kecuali salat wajib,
kecuali sholat wajib, maka sholat sunnah di rumah lebih baik daripada sholat sunnah di masjid. Perbandingannya adalah sholat sunnah di rumah itu lebih baik pada sholat di Masjid Nabawi. Sholat di Masjid Nabawi berapa pahalanya? Nah, 1000. Bukan 10.000. 1000. Di Aqsa 500. Satu salat di Masjid Aqsa lebih baik pada 500 salat di masjid yang lain. Satu salat di Masjid Madinah lebih baik daripada 1000 salat di masjid yang lain. Satu salat di Masjidil Haram lebih baik daripada 100.000 salat di masjid yang lain. Nah, lebih baik pada 100.000 salat di masjid yang lain. Salat sunat di rumah lebih baik daripada salat di Masjid Nabawi. Salat sunat di rumah lebih baik pada salat sunat di Masjid Nabawi. Salat sunat apa? Apa saja, selama tidak menghalang untuk salat wajib. Tapi kalau sekiranya qobliyah zuhur kita lakukan di rumah, terlambat jamaah zuhur, lebih baik qobliyah zuhur di masjid. Qobliyah subuh kalau dibuat di rumah, terlambat jamaah subuh, lebih baik solat qobliyah subuh di masjid. Solat ba'diyah zuhur kalau dikerjakan di masjid pasti dikerjakan, tapi kalau dibuat di rumah ada kemungkinan tidak dikerjakan, lebih baik solatnya di masjid. Tapi apabila kualitas solat di rumah dengan solat di masjid itu sama, pasti rakaat yang sama dengan kualitas yang sama, maka di rumah lebih baik. Nabi bersabda, sinari rumahmu dengan ibadah solat. Salatu bisiwakin, salat dengan gosok gigi. Salat dengan gosok gigi lebih baik daripada 70 salatan bighairi siwak. 70 salat tanpa gosok gigi. Salat dengan siwak artinya salat dengan memakai siwak lebih baik daripada 70 salat tanpa siwak. Siwak maknanya adalah menggosok gigi sebelum salat. Sebaik-baik menggosok gigi adalah dengan kayu arok, yang pada hari ini berganti nama dengan kayu siwak. Maka jangan sampai salah tafsir. Asbab keterbatasan bahasa, asbab peralihan bahasa, solat dengan siwak artinya solat pakai siwak, pakai kayu digosok gigi, itu lebih baik pada 70 salat tanpa siwak. Lalu kalau sekiranya ada seseorang bawa sikat gigi tapi nggak pakai odol ya, pakai odol tuh nggak sunnah. Pakai persaudaraan Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan la ilaha illallah. Keluarkan sikat gigi dia, keluarkan odol. Sunnah. Ketelan batal wuduknya, batal salatnya kalau ketelan. Tapi kalau sekiranya dikeluarkan sikat gigi saja tanpa ada busa yang tersisa, digosok, kemudian dia salat, itu juga mendapatkan pahala 70 kali salat tanpa siwak. Al-Imam Syafi'i rahimahullah katakan, seseorang yang menggosok gigi dengan telunjuk yang kesat itu juga mendapatkan fadilah siwak. Selesai kotor yang 2 bulan,
telunjuknya sudah kasar, gosok gigi, masalah. Juga dapat fadilah. Maka kita lihat di sebagian tempat dia gosok gigi pakai kain. Nah, selendang. Ada juga sebagian tempat pakai lengan baju. Itu untuk mendapatkan fadilah solat 70 rakaat. Bukan membersihkan gigi. Bersihkan gigi nggak bisa sekilas begitu. Nabi bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu wa inda kulli shalah." Kalau saya tidak khawatir umatku banyak terlibat dalam dosa, aku perintahkan menjadi perintah wajib untuk gosok gigi ketika berwudu dan bersiwak setiap kali mau sholat. Tapi saya khawatir banyak yang tidak melakukan, maka saya urungkan niat saya mewajibkan hal tersebut supaya mereka tidak banyak terlibat dalam dosa. Itu salah satu hadis yang masuk kategori cinta Rasul kepada umat. Nah, tapi perlu dengan adab siwak yang jelas. Ada juga yang pakai siwak tapi tidak dengan adabnya. Apa maksud tidak ada adabnya? Sejak dia beli sampai sekarang tidak pernah dicuci, hanya di kantong saja. Setiap sholat dipakai, sholat pakai, sholat pakai, sholat pakai. Nah, itu nggak boleh. Nah, diangkat kepala. Kita mau melompat dulu. Nah, tidak perlu melompat. Tetap dengan hadisnya. Hadis ini penting antum ingat. Penting sekali. Karena zaman sekarang ada kelompok yang mengatakan pakai sorban itu wulu. Jangan kalian berlebihan dalam beragama. Di antara yang berlebih-lebihan dalam agama adalah pakai sorban. Sebagian lagi menafsirkan di antara yang berlebih-lebihan dalam agama adalah pakai peci. Maka antum lihat, dia nggak mau pakai peci karena itu berlebih-lebihan dalam agama. Dia pelihara jenggot, dia celana di atas mata kaki, tapi dia nggak mau pakai peci. Kenapa? Wulu. Apalagi yang pakai sorban, wulu, berlebih-lebihan. Tahu alirannya? Salaf. Yang kedua, pemahaman liberal yang mengatakan adalah cadar budaya Arab, sorban budaya Arab, gamis budaya Arab, jangan dibawa Islam ke Arab-Araban. Itu juga perlu dipahami. Lihat hadis di sini tentang sorban. Apakah itu budaya ataukah syariat? Apakah yang pakai sorban wulu ataukah sunnah? Hadisnya sahih, dicatat di halaman depan kitab antum. Dalil sorban itu sunnah, bukan budaya. Dalil memakai sorban itu sunnah, bukan wulu seperti yang dikatakan oleh Salafi atau Wahabi. Salatu tatawwu', salat sunat, au faridatin, atau salat wajib, bi'imamatin, dengan pakai sorban, ta'dilu, mengungguli, khamsan wa isrin, 5 dan 20, 25 darajatan, derjat, bila imamatin, dengan tanpa sorban. Sorban itu sunnah atau wulu. Kalau sorban itu wulu, berarti salat jamaah juga dia enggak wulu. Kenapa Nabi bersabda salatu fi jama'atin afdalu min khamsin wa isrina min salatil fadhi?
Solat secara berjamaah lebih baik pada 25 kali daripada solat sendirian. Hadisnya sama. Solat wajib atau solat sunat pakai sorban lebih baik daripada 25 kali lipat solat orang tanpa sorban. Berarti pakai sorban ada hubungannya dengan tingkatan ibadah. Kalau begitu sorban bukan budaya. Bukan budaya. Yang pakai sorban bukan hulu, tapi ingin mendapatkan fadilah 25 kali lebih daripada orang yang tidak pakai sorban. Berarti Nabi mengkaitkan sorban dengan ibadah, seperti Nabi mengkaitkan jamaah. Nabi kaitkan sorban dengan solat, seperti Nabi kaitkan jamaah dengan solat. Berarti itu syariat, bukan budaya. Hati-hati dengan kaum liberal. Kalau kita tidak mengenal dengan dasar-dasar hukumnya, kita iya juga. Nah, Nabi pakai sorban, Abu Lahab juga pakai sorban. Nah, itu apa? Itu budaya. Kamu belajar hadis tidak? Nah, coba lihat lanjut berikutnya. Wa jumu'atun bi imamatin, satu solat Jumat dengan pakai sorban. Ta'dilu, mengungguli, sab'ina jumu'atan, atau menyamai 70 Jumat tanpa sorban. Mengungguli 70 Jumat tanpa sorban. Maka kalau masyarakat kita, kalaupun tidak bisa sorban dengan solat 5 waktu, minimal solat Jumat. Ini bukan hadis dhaif. Yang tadi siwak, bersolat dengan siwak itu lebih baik pada 70 saat tanpa siwak, hadisnya dhaif. Tidak ada masalah dia dhaif karena dia fadilah. Tapi yang ini di samping fadilah, hadisnya sahih. Maka untuk sholat Jumat kita buatkan, kita lakukan, kita sambut, kita laksanakan spesial. Kita siapkan baju putihnya yang lebih bagus pada baju yang lain. Siapkan sorbannya lebih bagus pada hari-hari lain. Kalaupun berat untuk memakai sorban, tapi untuk sholat Jumat kita usahakan. Nabi bersabda, satu Jumat pakai sorban lebih baik pada 70 Jumat tanpa sorban. Besok di akhirat kamu dapat pahala 7 juta Jumat. 7 juta Jumat. Sementara yang lain hanya 700-an. Pada usianya sama. Di mana letak kekurangannya? Karena dia tidak pakai sorban. Itu salah satu juga alasan mulai pada Rebu pagi sampai Jumat sore Ma'had Darul Hijrah santri ya. Santri Ma'had Darul Hijrah wajib pakai sorban. Yang tidak pakai sorban sore tadi didenda pakai sorban seminggu. Saya catat namanya. Man dalla ala khairin, siapa yang menunjukkan satu kebaikan maka dia mendapatkan pahala yang sama. Ketika saya buat aturan salat Jumat wajib pakai sorban, saya dapat fadilah sebanyak antum. Tambah fadilah saya sendiri. Kalau saya nggak pakai sorban tetap dapat fadilah. Itu fadilahnya memerintahkan itu. Dan tim Hirosa yang mencatat juga dapat kebagian. Karena kalau nggak ada yang mencatat dia nggak pakai sorban, dia dapat jatah lagi. Maka siapa saja yang memberikan kontribusi bagaimana seluruh pelajar kita pakai sorban pada hari Jumat, itu masuk dapat jatah pahala dari yang pakai sorban. Sahabat yang merupakannya Sayyidina Abdullah bin Umar mendengar hadis ini,
semua orang yang memakai sorban pada hari Jumat, asbab hadis ini dibaca, masuk dalam dokumen beliau. Dan semua yang masuk dalam dokumen Sayyidina Abdullah bin Umar masuk ke dokumen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Titik. Cukup insyaallah. Mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan jamaah asar musafir, bagaimana hukumnya misalnya kita dalam musafir sudah sampai tujuan, kita masih dalam posisi musafir, tapi di tempat kita tinggal, misalnya ada masjid dekat sana yang azannya kedengaran sama kita. Apakah lebih utama kita memenuhi panggilan azan atau tetap kita melaksanakan salat? Terima kasih. Terima kasih, jazakumullah. Ketika kita sudah sampai di tempat tujuan, kita masih status musafir. Karena status musafir ketika sampai di tempat tujuan itu berlaku ketika kita bertahan atau tinggal di tempat yang dituju tidak lebih daripada 3 hari selain hari kedatangan dan kepulangan. Datang sampai hari Sabtu, kemudian kita tinggal di situ hari Ahad, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu kita pulang, itu kita masih boleh qasar jamaah. Kemudian ketika kita tinggal di tempat tersebut, misalnya kita ikut tadi sholat zuhur berjamaah, kemudian kita jamak dan kita qasar. Kemudian kita pulang ke tempat penginapan, kemudian terdengar suara azan asar. Apakah tetap lebih baik kita jamak atau tetap kita melakukan tunai? Pertama, kita melakukan jamak itu sendiri atau berjamaah. Kalau sekiranya kita sendiri melakukan jamak setelah sholat zuhur, maka lebih baik kita ikut orang tempatan. Karena sholat berjamaah lebih baik pada sholat sendirian. Tapi kalau kita ramai misalnya, selesai sholat zuhur, kita langsung jamak takdim asar dan kita lakukan secara berjamaah, maka pada saat itu kita melakukan sholat jamak karena kita tidak tertinggalkan jamaah. Syarat yang kedua adalah kita tidak hadir ke masjid waktu sholat itu didirikan. Kita tidak hadir ke masjid. Tapi apabila ketika kita hadir ke masjid di waktu sholat asar, azan asar berkumandang, iqamah berkumandang, dan kita ada di masjid, maka pada saat itu kita dianjurkan untuk sholat lagi. Ketika Nabi SAW selesai sholat, melihat ada 2 orang yang sedang duduk di belakang, Nabi katakan, kenapa kamu enggak sholat bersama kami? 2 orang itu mengatakan, ya Rasulullah, kami sudah selesai sholat. Lalu Nabi bersabda, kalau sekiranya kamu hadir pada tempat sholat jamaah, maka sholatlah bersama mereka. Sholatlah bersama mereka walaupun kamu sudah sholat sebelumnya. Kenapa Nabi perintahkan demikian? Untuk menghilangkan fitnah, untuk menghilangkan su'udzan. Ketika sholat jamaah didirikan, kita nggak ikut, duduk di belakang. Selesai sholat jamaah, jamaah melihat, apa anggapannya? Itu orang Islam apa bukan? Apakah kita aliran sesat sehingga dia tidak mau ikut dengan kita? Banyak pertanyaan-pertanyaan. Nah, selagi kita ada di tempatan kita dan tidak menyebabkan fitnah tersebut, maka tidak mengapa
kita tidak memenuhi panggilan suara azan karena kita sudah berjalan sesuai dengan sunnah. Apa sunnahnya? Kita musafir, sunnahnya qasar, sunnahnya jamak, dan kita sudah melakukannya dengan secara berjamaah dan kita tidak menyebabkan fitnah. Apabila hal ini tidak lengkap, maka kita dianjurkan untuk mengulang salat asar kembali dengan jamaah, atau dari tadi kita tidak menjamak sama sekali karena kita di tempatan hanya sendirian. Khair insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai salat asar juga, Ustaz katakan tadi bahwasanya asar itu sedekah dari Allah yang apabila tidak diambil maksudnya akan dosa. Di situ juga ada juga orang berpendapat bahwasanya ini rukhsah yang lain, seperti misalnya yang berkaitan dengan kemampuan. Contohnya misalnya hujan lebat gitu kan, masuk sholat jamaah dan kita gunakan mobil kita untuk pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Dalilnya itu juga kalau kita tetap pergi ke masjid pada saat hujan ini, pada kita bisa melaksanakannya di masjid, itu masuk dalam kategori sombong juga, Ustaz. Bagaimana membedakan itu, Ustaz? Jazakumullah khair. Ya Allah. Sebetulnya itu tidak perlu dibedakan, karena dalil sedekah itu khusus jawaban Nabi untuk sholat qasar. Apa bunyi ayatnya? Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Apabila kalian berjalan di muka bumi, kata Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada dosa terhadap kalian untuk kalian melakukan salat in. Apa itu in? Syarat. In khiftum. Jika kamu khawatir diganggu oleh orang-orang kafir. Itu ayatnya. Ketika ayat itu turun, maka dilakukan oleh sahabat. Mereka ketika safar melakukan qasar. Kenapa? Takut diganggu oleh orang kafir. Kalau sholat kelamaan, nampak oleh orang kafir, dia diburu, dia disiksa, dia ditangkap, dan sebagainya. Atau nampak dia itu seorang muslim. Tapi kalau sholat dalam rumah, siapa yang nampak? Dia tertutup dalam rumahnya. Tapi ketika dia melakukan sholat safar, dia akan kelihatan oleh orang-orang non-muslim, dia adalah seorang muslim. Supaya enggak kelihatan, bikin sholatnya cepat. Zuhurnya 2 saja. Setelah hal itu berlalu dan negara jadi aman, bertanyalah seorang tabi'in kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang ayat itu. Wahai Amirul Mukminin, bagaimana dengan ayat ini? Allah kan berfirman dalam Al-Quran, kalau kalian melakukan safar, kalian boleh qasar salat, enggak dosa kalau khawatir diganggu oleh orang kafir. Sekarang kita hidup di negeri yang aman. Kita tahu Sayyidina Umar bin Khattab itu di zaman ketinggian Islam, zaman kejayaan Islam. 2/3 dunia di bawah pengaturan Islam. Jadi di mana saja Islam dihormati. Apakah hari ini masih boleh qasar salat? Apa jawaban Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an? Wahai saudaraku, aku juga melakukan hal yang sama, mempertanyakan perkara yang sama kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hiya shadaqatu minallah faqbalu shadaqataha. Itu adalah sedekah dari Allah. Walaupun kondisinya sudah aman, kalian boleh melakukan qasar salat, maka terimalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis hanya untuk salat qasar. Dari mana dia menggunakan hadis itu untuk salat di rumah?
ketika hari hujan kan rukhsah untuk tidak berjamaah. Kalau kita pergi jamaah berarti kita sombong karena tidak terima rukhsah. Ini pemikiran yang kaidah usul yang tidak benar. Dia tidak belajar usul fikih, dia tidak baca asbabul wurud hadis yang khas dia kembangkan kemana-mana. Itu kesalahan yang terjadi. Hiya sadaqatu minallah faqbalu sadaqataha. Itu hadis apa asbabul wurudnya? Asbabul wurudnya adalah pertanyaan seorang sahabat kepada Rasulullah tentang qasar salat ketika negara sudah aman. Padahal ayat katakan kalau kamu takut diganggu oleh orang kafir, boleh qasar salat. Hanya untuk salat qasar, bukan untuk rukhsah. Kalau rukhsah tentu yang paling sombong itu adalah Sayyidina Amru bin Jamuh radhiyallahu anhu. Kenapa? Beliau sudah dapat rukhsah tidak ikut perang. Tapi beliau ketika pulang dia katakan sama istrinya, saya mendapatkan keringanan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya pincang, jadi saya boleh enggak ikut perang. Apa kata istrinya? Itu alasan kamu saja. Sebenarnya kamu yang takut mati. Nah, akhirnya Sayyidina Amr bin Jamuh berniat untuk melakukan perang besok harinya. Kemudian dia salat malam 2 rakaat. Dia doa, ya Allah, jangan kembalikan saya ke keluarga saya. Akhirnya besok beliau ikut perang Uhud dan beliau syahid di Uhud. Datanglah keluarganya membawa onta. Ketika jasad Sayyidina Amr bin Jamuh diletakkan di atas onta, kemudian onta itu ditarik ke Madinah, dia tidak bergerak. Tapi apabila ditarik ke arah berlawanan Madinah, dia berjalan. Dibawa ke arah Madinah, dia tidak mau bergerak walaupun dipecut berkali-kali. Nabi bertanya apa yang dia lakukan sebelum berangkat. Keluarga menjawab, dia berdoa, ya Allah, jangan kembalikan aku ke keluargaku. Nabi bersabda, doanya lah yang menyebabkan onta ini tidak mau berjalan. Berarti Sayyidina Amr bin Jamuh tidak menerima rukhsah dari Nabi. Berarti dia angkuh dan sombong. Kalau begitu, berarti beliau yang paling sombong. Kenapa? Asbab dia tidak terima rukhsah, mati dia di jalan Allah. Nah, maka ketika rukhsah tidak boleh tidak berjamaah ketika hujan lebat, lalu orang yang pergi memaksakan diri untuk berjamaah, itu bukan berarti dia sombong, bukan arti dia tidak terima rukhsah. Tidak terima rukhsah hadisnya hanya khusus dalam qasar salat. Berarti dia masuk dalam bab mujahadah. Mujahadah artinya adalah mengeluarkan kemampuan lebih daripada batas yang wajar. Itu mana mujahadah. Kalau berbuat sesuai dengan kebatasan wajar, itu maknanya biasa saja. Tapi apabila dia keluarkan kemampuan dari batas yang lebih daripada kewajiban yang lebih, itu dianggap sebagai mujahadah. Nah, itu mujahadah. Dalil yang digunakan itu adalah qaulul haq yuradu bihil batil. Perkataannya benar tapi tujuan dia salah. Sebetulnya dia malas. Dibuat hukum dalam Islam untuk membela dirinya. Khair insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya tentang dalam sholat berjamaah ini, apakah sah sholat imamnya sesat, ragu rakaatnya, kemudian makmum pun nggak bisa menegurnya. Setelah selesai sholat, makmum kata tadi kurang. Gimana? Apakah sah? Jazakumullah khair. Ketika imam ragu dalam sholat, keraguannya adalah kurang rakaat. Bagi imam sholatnya sah. Bagi makmum yang tidak tahu dengan kurangnya sholat,
sholatnya juga sah. Tapi bagi makmum yang dia tahu sholatnya 3 rakaat, misalnya sholat zuhur, ketika imam salam 3 rakaat dari zuhur, dia yakin nih baru 3 rakaat, dia salam juga, maka sholat dia batal. Sholat dia yang batal. Kenapa sholat dia batal? Karena dia sengaja salam. Beda halnya kejadian dengan di zaman sahabat. Di zaman sahabat tahu Nabi sholatnya 2 rakaat, tapi enggak tahu jangan-jangan sudah 2 rakaat. Hadis yang diriwayatkan tentang cerita Sayyidina Dzul Yadain. Hadis yang panjang, Nabi selesai melakukan sholat, lalu Nabi salam, kemudian Nabi berdiri ke pinggir masjid, lalu Nabi bertekan di atas konsen dinding, konsen jendela masjid dengan muka yang agak bentuk marah. Kemudian salah satu sahabat namanya Dzul Yadain bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aqsirtas shalah am nasita ya Rasulullah?" Apakah salat ini dikosor, zuhur 4 jadi 2, atau engkau lupa wahai Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Kullu dzalika lam yakun." Enggak ada itu, lupa juga enggak, qasar juga tidak. Karena menurut Nabi salat itu memang 4. Salat tidak diqasar dan Nabi tidak lupa. Itu anggapan Nabi sendiri. Lalu Sayyidina Dzul Yadain katakan, "Wahidum minhuma qad kana ya Rasulullah." Salah satunya pasti wahai Nabi. Kalau enggak qasar pasti lupa. Artinya salat yang kau kerjakan tadi 2. Kalau enggak dikosor, pasti engkau lupa. Lalu Nabi bertanya kepada sahabat yang lain, "As-sadaqah Dzul Yadain?" Apakah benar yang dikatakan oleh Dzul Yadain tadi? Sahabat mengatakan, "Na'am ya Rasul." Ketika itu apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi pergi ke tempat solatnya dan Nabi menyambung solat tadi 2 rakaat, lalu Nabi salam. Itulah yang dilakukan kalau semua jamaah tidak menyadari kelupaan imam atau tidak tahu kelupaan imam. Kasus sahabat tahu Nabi itu sholat 2 rakaat, tapi anggapan sahabat adalah jangan-jangan wahyu turun di darobah sholat zuhur jadi 4. Maka yakinnya sahabat dan sholat 2 itu dianggap tidak tahu, ada kemungkinan perubahan wahyu, sehingga sahabat dianggap tidak tahu dalam hal itu. Maka ketika kita melakukan sholat juga pada hari ini, imam 2 rakaat sholat zuhur dia salam, makmum juga salam, semuanya tidak tahu. Lalu datang orang tukang, dia bilang, "Kalian sholat zuhur 2." "Iya 2, masa ya 2? 2." Kita langsung saja tambah 2, langsung salam. Syaratnya adalah tidak lama jedah antara salam dan penyambungan. Tapi kalau diberitahu setengah jam setelah sholat, atau imam tidak tahu, makmum tidak tahu, tapi sebagian makmum tahu, lalu mereka ngobrol dulu, "Tadi kita sholat zuhur 2 ya? Saya rasa ada 4. 2, saya tahu 2. Lalu kenapa Bapak ikut salam?" "Ya, saya kira boleh saja salam 2. Nah, jadi dah ngobrol panjang. Kalau begitu ceritanya itu dianggap batal semuanya. Kenapa? Karena sudah ngobrolnya banyak, maka wajib diulang dari awal. Tapi kalau ngobrolnya enggak banyak dan ada orang yang mengingatkan, tapi bukan dari orang jamaah, bukan daripada jamaah yang ikut, maka boleh ditambah 2 rakaat langsung. Atau imamnya lupa, makmumnya lupa, tapi ada antara makmum yang mengatakan sholat kita tadi 2. Pada saat itu imam dan makmum yang lain sadar, maka imam dan makmum yang lain cukup menambah 2 rakaat saja. Yang orang yang tahu tadi sengaja salam, dia sendiri yang nambah 4. Kenapa? Karena sholat dia batal, sementara sholat yang lain tidak batal, cukup menyambung saja. Demikian penjelasan ulama fikih penyelesaian lupa dalam sholat. Tapi kalau imamnya sedang sholat ragu-ragu,
Ini 2 atau 3, 2 atau 3, 3 atau 4, 3 atau 4. Nabi SAW bersabda, fatrahis syak, buang keraguan tersebut, ambillah yang yakin, yaitu jumlah yang paling rendah. 3 dan 4 anggap 3, 2 dan 3 anggap 2, tambah rakaatnya, kemudian sujud sahwi sebelum salam. Demikian insyaallah. Ya Allah. Oke, cukup. Masih ada. Yang tadi pada saat lupa sholat sudah selesai salam, maksudnya 2 menambah 2, itu sujud sahwi kan? Tetap sunnah sujud sahwi Sebelum salam kan? sebelum salam. Mazhab kita sebelum salam. Ada mazhab yang lain setelah salam. Tapi hadis yang terbanyak adalah sujud sahwi sebelum salam. Khair, insyaallah. Mohon maaf kalau ada salah dan jagal. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.